Fisiologi lingkungan. Lingkungan merupakan indikator tingkat kenyamanan yang dapat diukur melalui perubahan fisiologis yang terjadi pada ternak, di mana lingkungan ini perlu diperhatikan untuk menentukan performance dan produktivitas pada ternak. Unsur-unsur lingkungan meliputi suhu, kelembapan, THI, dan radiasi matahari. Suhu merupakan ukuran intensitas panas yang ditunjukkan dengan derajat panas, di mana dalam lingkungan peternakan ini suhu terbagi menjadi suhu dalam kandang dan suhu luar kandang. Suhu akan mempengaruhi tingkat produktivitas pada ternak karena suhu yang tinggi akan menyebabkan stres panas pada ternak, sedangkan suhu yang rendah akan menyebabkan stres dingin pada ternak. Dalam hal ini, suhu yang normal pada ternak perah berkisar antara 23-28 derajat Celcius. Kelembapan merupakan perbandingan temperatur uap air yang ada dalam udara. Tingkat kelembapan dapat mempengaruhi fisiologis dan produktivitas ternak. Apabila tingkat kelembapan semakin tinggi, berarti tingkat penguapan semakin rendah, sehingga menyebabkan ternak menderita cakaman panas karena keringat tidak dapat dikeluarkan. Ternak yang mengalami stres, produktivitasnya dapat menurun. Kelembapan dapat diukur menggunakan alat yang bernama hygrometer dan dinyatakan dalam satuan persen. Kelembapan lingkungan yang ideal dan nyaman untuk pemeliharaan sapi perah di daerah tropis kurang lebih yaitu 55%. THI merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kondisi ternak mengalami stres atau tidak, di mana THI menunjukkan pada suhu berapa ternak masih dapat menahan panas. Ternak perah akan nyaman pada nilai THI di bawah 72. Jika nilai THI lebih dari 72, maka ternak akan mengalami stres ringan, yaitu 72-79, stres sedang 80-89, dan stres berat 90-97. Rumus THI. THI sama dengan T dikurangi 0,55 dikali 100 dikurangi RH per 100 dikali T dikurangi 58, di mana T yaitu rata temperatur udara dan RH adalah kelembapan udara. Radiasi matahari merupakan pancaran gelombang radiasi baik secara langsung maupun pantulan. Radiasi matahari dapat diukur dengan alat yakni black globe temperatur yang diletakkan di luar ruangan yang terkena cahaya matahari secara langsung, kemudian diukur dengan rumus R sama dengan delta kali T pangkat 4. R adalah radiasi matahari, delta merupakan konstanta, dan T adalah suhu. Radiasi matahari secara langsung terhadap sapi perah dapat menimbulkan efek negatif yakni cekaman panas. Fisiologi ternak perah. Ternak perah merupakan ternak yang dibudidayakan untuk diambil susunya. Fisiologi ternak dapat mempengaruhi produksi susu. Pengukuran fisiologi ternak dibagi menjadi 3, yaitu suhu rektal, frekuensi nafas, dan denyut nadi. Suhu rektal merupakan parameter pengukuran umum dan mudah digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Suhu rektal merupakan respon ternak terhadap lingkungan. Normalnya suhu rektal sapi berkisar 38 sampai 39,5 derajat Celcius. Pengukuran ini dilakukan dengan memasukkan termometer klinis ke dalam rektal sapi sedalam kurang lebih 10 cm sampai termometer berbunyi, lalu suhu dapat dibaca. Frekuensi pernafasan merupakan salah satu upaya ternak dalam menyeimbangkan panas tubuhnya. Ternak mengeluarkan panas tubuh dengan meningkatkan penguapan melalui saluran pernafasan, di mana kenaikan frekuensi pernafasan ini disebabkan adanya aktivitas otot yang bertambah. Frekuensi pernafasan pada sapi perah normalnya yaitu 24-37 kali per menit. Metode yang digunakan dalam menghitung frekuensi pernafasan yaitu dengan mendekatkan telapak tangan kita kepada hidung sapi hingga terasa hembusannya. Kemudian dilakukan 3 kali penghitungan dan dirata-rata hasilnya. Denyut nadi yang meningkat merupakan upaya dalam menjaga keseimbangan panas dengan cara mengalirkan darah ke tepi kulit. Kondisi denyut nadi pada hewan muda lebih tinggi ketimbang hewan yang sudah tua. Meningkatnya denyut nadi pada ternak dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi pakan, dikarenakan ketika konsumsi pakan meningkat akan menyebabkan metabolisme meningkat juga.
Kecepatan denyut nadi pada ternak dikendalikan oleh saraf dan perubahan kadar O2 atau CO2 atau rangsangan panas. Cara mengukur denyut nadi dengan meletakkan atau memegang bagian pangkal ekor sapi sampai kita merasakan denyut nadi. Pengukuran ini dilakukan selama 1 menit. HTC atau Head Tolerance Coefficient merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui kemampuan adaptasi ternak terhadap kondisi panas di suatu wilayah. HTC dibagi menjadi 2, yaitu 1. Indeks Roach merupakan suatu indeks yang menjelaskan mengenai batas ternak dapat mempertahankan suhu tubuh agar dapat pada zona nyaman yang dihitung berdasarkan temperatur rektal ternak. Nilai standar indeks Roach yaitu 100. Semakin mendekati nilai 100, maka ternak pada kondisi zona nyaman. Rumus, HTC sama dengan 100 dikurangi 10 dikali TF dikurangi TI. Kedua, indeks Benesra merupakan suatu indeks yang menjelaskan mengenai batas ternak dapat mempertahankan suhu tubuh agar tetap pada zona nyaman dengan nilai frekuensi napas dan suhu tubuh ternak. Nilai indeks Benesra yang baik adalah 2. Jika nilai indeks Benesra lebih dari 2 atau kurang dari 2, maka ternak tersebut pada kondisi yang tidak nyaman dan akan mengakibatkan penurunan produktivitas ternak. Rumus, HTC sama dengan TB dibagi 38,3 ditambah FR dibagi 23. Perkandangan merupakan aspek-aspek fisik yang selalu berkaitan dengan kandang serta sarana dan prasarana yang bersifat menunjang kelengkapan dalam suatu sektor peternakan. Kandang-kandang tersebut itu dibagi menjadi 6, yaitu kandang sapi perah laktasi, kandang pejantan, kandang gara, kandang sapi kering kandang pedet, dan kandang parantina. Kandang sapi perah laktasi itu merupakan kandang yang digunakan khusus untuk betina yang sedang dalam masa menyusui atau laktasi. Lalu kandang jantan itu digunakan untuk kandang sapi jantan. Kandang darah itu merupakan kandang yang digunakan untuk sapi yang sebelumnya belum pernah melahirkan. Lalu ada kandang sapi kering kandang, yaitu sapi yang akan beranak itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga dibuat kandang dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan. Ada kandang pedet yang digunakan untuk anak-anak sapi atau pedet, biasanya dibagi menjadi 2, yaitu kandang individual dan kandang kelompok. Lalu ada kandang karantina yang dikhususkan untuk ternak yang menderita sakit atau perlu diisolasi. Lalu sistem perkandangan dibagi menjadi 3, yaitu kandang konvensional yang diberi penyekat antara satu sapi dengan sapi lainnya. Ada kandang loose housing di mana ternak dibiarkan lepas yang di kandang yang luas. Lalu ada kandang freestall yang memiliki prinsip sama dengan loose housing. Kandang tersebut menyediakan tempat untuk istirahat sapi. Perkandangan untuk sapi perah. Kandang yang baik harus memberikan kenyamanan pada ternaknya, tentunya dengan mempertimbangkan ukuran kandang dengan baik. Kandang untuk seekor sapi jantan dewasa itu kira-kira 1,5 kali 2 meter atau 2,5 kali 2 meter. Sedangkan untuk betina dewasa itu 1,8 kali 2 meter. Dan untuk anak sapinya cukup 1,5 kali 2 meter. Untuk ukuran bak pakannya sendiri itu adalah 60 kali 50 cm. Untuk bak minumnya itu 40 kali 50 cm. Tinggi bak pakan dan minum ini untuk bagian dalamnya 40 cm dan bagian luarnya 80 cm. Tinggi penghalang kepala sapi 100 cm dari bagian lantai kandang. Untuk peralatan pendukung yang digunakan untuk perkandangan dipastikan steril dulu sebelum digunakan. Disterilkan menggunakan disinfektan, kreolin, lisol, dan bahan-bahan lainnya. Produktivitas sapi perah ditandai dari susu yang dihasilkan. Apabila sapi perah menghasilkan susu dengan jumlah yang tinggi, maka sapi tersebut memiliki produktivitas yang baik. Begitu pula sebaliknya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas sapi perah adalah perkandangan. Kandang sapi perah harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Hal tersebut agar angin dapat keluar masuk dengan lebih leluasa, sehingga suhu di dalam kandang tidak terlalu panas. Selain itu, bahan yang digunakan untuk pembuatan atap juga dapat berpengaruh terhadap suhu di dalam kandang. Apabila suhu di dalam kandang terlalu panas, dapat menyebabkan ternak mengalami stres panas yang dapat menurunkan produktivitas ternak. Selain itu, kandang juga sebaiknya dibuat jauh dari keramaian. Hal tersebut karena sapi perah merupakan ternak yang sensitif dan mudah stres, sehingga apabila kandang dibuat dalam keramaian dapat menyebabkan ternak stres dan mempengaruhi produktivitas.